Berjumpa lagi dengan saya Mas Tersanto dari LPK Sampah Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Clipper seri yang ke-10 ini, kita akan membahas bagaimana memanggil suatu data dalam bentuk records seperti yang telah kita rekam di dalam pembelajaran belanja 5 periode 9 yang lalu. Ya, periode 10 ya, kali ini adalah membahas tentang menampilkan data dari suatu database. Langkah-langkahnya seperti apa, kita ikuti yang ada di berikut ini. Ya, jadi ciri khas dari CMD selalu layar hitam seperti ini. Sedangkan editor kita pakai editor yang sangat simple, yaitu bawaan dari Windows yang namanya Notepad. Nah, kita sudah membuat program yang namanya, bisa kita lihat di sini. Kita mon dulu ya, mon ini menjembatani antara CMD dan Windows. Kita punya folder yang namanya di drive E itu PRG. Sehingga kalau mon ke E.2 PRG artinya K itu suatu drive semu, drive jembatan ya, drive jembatan untuk menuju ke PRG miliknya Windows. Nah, sekarang kalau kita klik ketik K.2 enter, otomatis ini sudah masuk ke folder yang namanya PRG dari drive E. Setelah itu kita tinggal menjalankan. Kemudian seperti biasa kalau kita mau melihat isinya apa, kita boleh dengan posisi program itu tanda seru dir spasi bintang titik PRG. Nah, di sini kita lihat ada belanja 1, belanja 2, belanja 3, sampai 5 ya. Di sini perkembangan dari waktu ke waktu. Hari ini nanti kita akan lihat yang namanya belanja 6, mencipta mengcreate belanja 6. Sebelumnya kita jalankan dulu do belanja 5, do belanja 5. Nah, dia tanya misalnya kita ketik nama barangnya gula, harga satuan misalnya 20.000 misalnya, kita beli 3. Nah, di sini total bayar langsung otomatis dengan formula di script atau programnya, perkalian antara harga satuan diberikan jumlah beli jadi 60.000. Kita sudah memberi validasi kalau jumlah uangnya kurang dari total bayar, maka dia tidak mau, artinya menolak. Ini yang namanya validasi. Kita sudah bahas di seri-seri sebelumnya. Kemudian kalau kita isi misalnya 100.000, maka akan muncul di sini laporannya bahwa gula harganya 20.000, jumlah beli 3, total 60.000, uangnya 100.000, kembali 4. Kalau ini kita tekan enter, ya sudah, dia bilang selesai, terima kasih. Tetapi sebenarnya tanpa pengetahuan kita itu sudah terrecord seperti yang tertayang ini. Saya open file, jangan lupa all files, kemudian belanja 5. Nah, tayangan yang sekarang ini itu efek dari yang tadi ya, laporan itu karena efek dari perintah yang ini. Saya ulang sekali lagi ya. Tapi sebelum itu, tanpa pengetahuan kita, dia merekam di layar ya yang biru ini, kemudian merecord ke database dengan ini. Ini yang sudah kita bahas pada seri yang ke-9 ya. Kemudian kalau secara manual kita bisa melihat itu dengan perintah list enter. Nah, di sini ada 4 record termasuk gula yang baru saja kita masukkan. Sekarang kita coba sekali lagi ya, ini dari 4 record yang kita akan mencoba sekali lagi, misalnya kita ketik copy atau kita runtut dari atas. Jadi ketika copy itu karena menanggapi perintah yang saya copy ini. Sedangkan harga satuan misalnya kita isi 15.000. Nah, pada waktu saya mengetikkan 15.000 karena efek atau eksekusinya dari perintah ini ya. Begitu ini kita tekan enter ya, dia muncul jumlah beli. Nah, jumlah beli karena perintah ini. Kemudian kalau ini kita isi
misalnya 10 gitu ya. Nah di sini nggak cukup karena 15.000 kali 10 150, padahal ini di dalam tayangannya total bayar ini formatnya hanya petik 99. Nah ini maksudnya maksimal 100.000, ini nggak cukup. Maksudnya 99.000. Tentang hal ini nanti akan kita bahas pada seri-seri selanjutnya. Kemudian sekarang dia tanya jumlah uang. Sebenarnya tanpa kita lihat bon ini sudah muncul angka 150 itu, tetapi karena formatnya seperti yang saya blok panggil ini, dia nggak muncul. Jadi ini bacanya 150.000 pakai logika biasa aja. Kemudian kalau ini kita isi 100.000, dia tidak ditolak karena dampak dari validasi yang ini, yang saya blok ini, yang saya blok biru ini. Artinya apa? Artinya kerjakan selama uangnya lebih kecil dari jumlah yang harus dibayar. Di sini akan muncul perintah loop. Loop ini minta lagi terus. Nah ini kalau kita isi misalnya sekarang kita isi 200.000 ya, maka dia akan exit, keluar dari kondisi ini ya. Keluar dari kondisi ini. Sebetulnya ini else ada exit ya, harus mungkin itu. Nah ini kalau kita tekan enter maka akan muncul bentar, kita lihat dulu ya hasilnya kenapa error. Ini masih 4 ya, masih 4 karena belum menjalankan execute, belum menjalankan pernah yang bawahnya. Kita ulang copy, misalnya harganya 15.000, beli 5. Nah ini muncul, kenapa? Karena masih tercover di dalam format yang 99. Ini kita isi 100.000. Nah di sini muncul seperti tadi. Nah tayangan yang ini, tayangan yang sekarang kita saksikan ini adalah ini semacam itu, bentuknya seperti ini. Kemudian tanpa sepengetahuan kita sebenarnya dia sudah mengeksekut yang ini juga sebelum clear ya, sampai wait ini sudah dijalankan, yaitu menyediakan tempat kosong, kemudian menampung ke field ya, price dengan variabel harga sampai field kembali dengan variabel KENB. Kita enter di sini, maka hasilnya kita lihat dengan tekniknya. Nah ini, atau list ya, sama itu muncul di sini ada 5. Nah di dalam program yang sekarang kita ingin memunculkan seperti ini, tetapi dengan program. Kalau yang ini kan manual, ini bawaannya CMD-nya ya. Nah sekarang kita save saja belanja 5 ini menjadi belanja 6, tapi jangan lupa save as type-nya harus all files. Kemudian kita ubah ini menjadi belanja 6 ya, seperti ini, sehingga tampilan yang ini bisa kita manfaatkan ya. Kalau tadi kan hanya satu yang terakhir, padahal kita punya record banyak ini, misalnya yang ini akan kita pakai begini. Ada perintah baru di bawahnya clear di sini, tapi sebentar, yang ini kan nggak perlu input karena kita akan memunculkan saja. Jadi input ini mulai variabel di sini sampai di sini nggak perlu lagi karena akan diambil alih oleh database-nya. Nah, setelah clear di sini tidak perlu ada input karena kita ingin memunculkan isi dari database-nya. Nah, di sini ada perintah baru yang namanya do while not end of file, artinya bacalah semua database sampai datanya habis. Ya. Kemudian kalau lebih yakin dan mantap, kita boleh perintahkan di sini ada perintah go to top. Dia artinya menuju record yang paling awal. Kemudian yang ini tidak perlu, dihapus saja. Ya ini juga variabel juga tidak perlu. Macam itu. Kemudian judul ini di sini kita pindah, kita move ya, ke atasnya di sini. Nah di sini atau di bawahnya go to top juga boleh, baik di bawahnya maupun di atasnya boleh. Ini hanya judul atau
tetapi inti programnya di while dan nanti ada undo. Kemudian karena itu baris 1, 2, 3, 4, maka baris selanjutnya menduduki mulai baris kelima, 6, 7, dan seterusnya. Nah, di dalam baris kelima, ini kalau kita lihat, ini sudah ada formatnya. Ini 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5. Padahal data kita kan nanti lebih dari 1. Tadi kalau Anda ketik angka 5 saja nanti hanya lilin dan yang terakhir kopi. Korek api, roti, dan gula nggak muncul. Sehingga ini angka 5 ini kita ganti BR. Ya, semua angka 5 kita ganti BR. Tujuannya supaya setiap kali record itu bertambah, BR-nya bertambah. Nah, itu pakai increment seperti yang kita bahas pada seri sebelumnya. Maka di sini pada waktu pertama kali baris 5 munculkan nama barang saat itu yaitu ini lilin. Kemudian harga saat itu yaitu price. Ya. Tetapi ini kan masih berupa variabel, padahal disebutkan field. Ya, kita lihat di sini bukan lagi NNBRG, tetapi fieldnya adalah nama barang. Kemudian bukan lagi harga. Ya, kita tahu bahwa harga itu adalah variabel, sedangkan yang kita munculkan dari database-nya namanya bukan tapi price. Kemudian ini bukan beli tapi jumlah. Ya, kemudian bukan JMLH tetapi money. Sebentar, ini terbalik ya. Uangnya ini money dan ininya total, karena fieldnya total. Kita lihat. Kemudian yang terakhir ini bukan KINT tapi kembali. Nah, lalu di sini baru record pertama yaitu mulai lilin 3.000, 5, 20, 15.000 dan 50. Nah, supaya bisa masuk ke jumlah, maka baris 5 itu harus ditambah. Sehingga baris yang sekarang adalah baris yang tadi ditambah 1. Ini yang namanya increment. Kemudian supaya bisa melihat data berikutnya ada perintah yang namanya skip. Ya. Menuju record selanjutnya, semacam ini. Nah, ini nggak perlu lagi. Ini nggak perlu lagi karena kita hanya mengumpulkan saja. Bank itu hanya untuk menambah data di dalam. Nah, sekarang kita coba simpan. Ya, namanya belanja 6. Kita jalankan do belanja 6. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini muncul nama barang, jumlah, total, uang, semacam. Ya, semoga ini menginspirasi ya, karena memang belajar pemrograman harus telaten, sabar, dan tetap setia untuk mengikuti pembelajaran terutama yang di-share oleh Master Santo ini, supaya setiap hari Anda bisa bertambah sedikit, tetapi lama-lama akan menjadi rangkaian yang lengkap, yang utuh, dasaran untuk menjadi programmer yang hebat. Dan nanti yakin dan percayalah, Anda pasti akan menjadi semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan belajar. Sampai jumpa.